Halo semuanya, pernah kebayang gak sih kalian lagi asyik gambar sebuah karakter, terus mikir, wah keren banget nih kalau dia bisa gerak, bisa lompat, atau nari-nari sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban itu. Yuk kita belajar cara menghidupkan gambar. Coba deh, lihat karakter-karakter keren ini. Mereka semua punya pose, punya ekspresi, dan kayaknya udah siap banget buat beraksi. Tapi pertanyaannya, gimana ya caranya kita mengubah gambar yang diem kayak gini jadi sebuah cerita yang benar-benar bergerak dan hidup? Apa sih resep rahasianya? Oke, siap-siap ya. Kita bakal selamatin satu persatu. Perjalanan kita hari ini punya 6 langkah penting. Kita mulai dari sihir dasar gambar bergerak. Terus kita kenalan sama yang namanya frame, timeline, dan yang paling seru, keyframe. Habis itu, kita pelajarin cara bikin gerakannya jadi mulus. Dan yang terakhir, giliran kalian yang unjuk gigi. Kita mulai dari chapter pertama, sihir gambar bergerak. Eits, tenang dulu, ini bukan sihir beneran kok. Ini tuh sebenarnya teknik super keren yang bisa dipelajari sama siapa aja, termasuk kalian. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi, ini dia rahasia terbesarnya. Animasi itu sebenarnya cuma tipuan mata. Iya, beneran. Mata kita itu seolah-olah ditipu sama banyak gambar diem yang diputer super cepat sampai otak kita mikir kalau itu adalah gerakan yang nyambung. Persis kayak buku flipbook yang kalau kita buka cepet-cepet gambarnya jadi kelihatan bergerak. Oke, selanjutnya kita bakal ngezoom in. Kita bedah bagian paling kecil dari sebuah animasi, anggap aja ini atomnya. Nah, ini yang kita sebut dengan frame, satu gambar untuk satu momen. Gampangnya gini, setiap satu lembar gambar di buku flipbook tadi, itu namanya satu frame. Jadi, kalau animasi itu ibarat sebuah kalimat, nah setiap frame itu adalah satu huruf yang nyusun kalimat itu. Terus, seberapa ngebut sih kita harus putar gambar-gambar atau frame-frame itu? Nah, disinilah FPS atau frames per second masuk. Ini adalah ukuran buat ngasih tahu kita ada berapa banyak gambar yang ditampilin dalam waktu 1 detik. Emang bedanya apa? Lihat deh, kalau FPS-nya rendah, gerakannya jadi kaku, patah-patah gitu. Tapi kalau FPS-nya tinggi, wih, gerakannya jadi mulus banget, enak dilihat. Film-film di bioskop itu biasanya pakai 24 FPS. Tapi tenang, buat latihan awal, 10-15 FPS saja itu udah oke banget. Oke, frame udah ada. Sekarang pertanyaannya di mana kita nyusun semua frame ini biar jadi cerita? Jawabannya ada di bagian ketiga, timeline. Anggap aja ini peta cerita buat animasi kita. Disinilah kita atur semuanya. Coba bayangin timeline ini kayak penggaris waktu yang panjang. Di sini kita yang jadi sutradaranya. Kita yang nentuin, oke, karakterku bakal diem di detik pertama, terus loncat di detik kedua, dan mendarat dengan keren di detik ketiga. Semuanya diatur di garis ini. Nah, gambar ini ngejelasin banget cara kerja timeline. Kelihatan kan, di frame nomor 1, karakter kita punya pose awal. Terus di frame nomor 10, dia punya pose akhir. Timeline inilah yang jadi panggung buat setiap frame, biar mereka tampil di waktu yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Ini nih jurus rahasia para animator biar kerjanya efisien dan hasilnya keren. Kita sambut keyframe, sang penentu gerakan. Ini adalah titik-titik ajaib yang wajib kalian kuasai. Jadi, apa sih keyframe itu? Gampangnya, keyframe itu adalah gambar-gambar atau pose-pose paling penting dalam sebuah gerakan. Cuma gambar awal dan gambar akhir dari sebuah aksi. Jadi kalian nggak perlu capek-capek gambar setiap detik gerakannya, cukup tentuin aja pose-pose kuncinya. Contohnya kayak gini nih, buat bikin karakter ini loncat, kita cuma perlu nentuin 3 keyframe utama. Pose pas dia mau loncat, pose pas dia di puncak loncatan, sama pose pas dia mendarat. Cuma 3 titik kunci ini, tapi udah bisa menceritakan seluruh gerakan loncatannya. Keren kan? Oke, pose-pose kuncinya udah kita tentuin pakai keyframe. Tapi kan gerakannya masih loncat-loncat dari satu pose ke pose lain. Gimana cara nyambunginnya biar halus? Nah, sekarang kita bakal belajar cara ngisi kekosongan di antara keyframe. Coba kalian pikirin deh, kalau kita cuma punya gambar pas mau loncat sama gambar pas udah mendarat. Gimana caranya si karakter bisa pindah dari bawah ke atas terus ke bawah lagi dengan mulus? Apa ya yang terjadi di antara 2 keyframe itu? Jawabannya adalah tada! In between. Inilah gambar-gambar perantara yang isi celah di antara 2 keyframe kita tadi. Dan bagian paling enaknya, zaman sekarang sering banget software atau komputer bisa bantu kita bikin gambar-gambar ini secara otomatis. Jadi, intinya, in between ini tuh kayak jembatan yang bikin animasi kita kelihatan hidup dan nggak patah-patah. Tanpa in between, animasi kita cuma bakal jadi kayak slideshow, gambar-gambar diam aja. Nah, dengan keyframe, kita bisa ngontrol 4 tipe gerakan dasar ini.
Kita bisa ubah posisinya alias geser-geser objeknya. Kita bisa ubah skalanya buat bikin dia jadi lebih gede atau lebih kecil. Kita bisa lakuin rotasi atau muter-muterin objeknya. Dan kita bisa atur opacity buat bikin dia muncul atau ngilang pelan-pelan. Dan kita sampai di bagian akhir. Sekarang, giliranmu buat berkarya. Setelah ngerti semua konsep tadi, kalian itu sebenarnya udah punya kekuatan dasar buat jadi seorang animator. Serius! Ingat baik-baik ya, 4 kekuatan super animasi ini. Kalian udah ngerti soal frame dan FPS buat ngatur kecepatan. Kalian tahu cara pakai timeline sebagai peta cerita. Kalian paham banget kekuatan keyframe dan in-between buat bikin gerakan. Dan kalian kenal tipe-tipe gerakan dasar. Lengkap. Jadi, pertanyaan sekarang itu bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa yang mau kamu hidupkan? Dengan semua kekuatan super ini di tangan kalian, dunia ada di ujung pensilmu. Karakter apa yang bakal kamu ciptain? Petualangan apa yang bakal kamu buat? Yuk mulai berkarya!